partai-partai semua diulang, itu kan sinyal. Tapi bisa jadi dua, Sak. Alarm. Kenapa Presiden menyampaikan itu udah banyak kesempatan? Ya karena yang bersangkutan belum punya calon yang baik. Iya. Atau jangan-jangan ada salahkan belum ada deklarasi. Calon yang kuat, jangan-jangan loh ya. Ini dia itu loh. Dia itu ini bahaya loh. Ini bahaya ini. Itu nanti. Enggak ikut-ikutan loh ini. Kim, coba tolong sumbermu lagi, Iya. dikontak lah, kita dapat bocoran lagi itu sebetulnya. Ketemu lagi di Lanturan. Lanturan itu program baru digitalnya Kompas TV. Kita juga nggak tahu. Lanturan itu ngelanturnya pasti, relevannya belum tentu. Jadi, kita tuh ngomongin apa? Apa aja yang penting politik? Produsernya. Ngomongin politik. Oke, karena ini Gus Takim dan Zaki, kita ini diminta untuk ngobrol soal capres. Ini produsernya nggak ngerti aturan studio. Belum apa-apa udah ditelepon gitu. Sensitif ya yang pertama lagi itu. Nah, ya, Dari Kodim. dari Kodim. Aduh, maaf. Lagi. Ya, lanjut Mas. Ya, oke. Jadi kita diminta bicara soal capres. Sebenarnya bukan capres ya. Capres ya. Kan belum ada pendaftaran Iya, juga, benar. belum ada penetapan juga. Jadi ya kalaupun mungkin ada pun baca pres sebenarnya ya. Dan mungkin yang real ya baru Anies sebenarnya kan. Karena kan Yang lain belum jelas ya. lain belum jelas. Apa misalnya siapa? Prabowo juga belum jelas misalnya. Karena kan belum clear juga misalnya. Terus KIP juga belum jelas, PDIP juga belum jelas dan tapi ya memang itu Loh, sebagai kenapa Anies jelas? Ya karena udah deklarasikan sama Nasdem. Belum resmi kok. Belakangan iya sih belum ada hitam di atas putih sih. Iya. Dan kabarnya memang belakangan katanya Nasdem juga agak-agak gimana gitu kan karena apa setelah SPG ketemu Jokowi. Udah hakul yakin gitu kok dulu Mas sama agak Ya tapi faktanya sampai hari ini kan belum ada deklarasi. Enggak ukuran biar clear nih. Ukuran jelas atau enggaknya capres atau itu gimana sih kan kalau berdasarkan timelinenya urut-urutannya KPU kan baru 19 Oktober pendaftaran Sampai 25 kan, ya. sampai 25 kan. Atau bebas saja gitu kayak dulu kita ingat kan ada Roma Irama maju jadi capres kan juga pada akhirnya nggak maju. Iya itu tadi makanya sebenarnya ya tidak ada istilah kalau sekarang kita sebut capres sebenarnya ya nggak firm juga gitu ya. Artinya karena kan belum ada pendaftaran, belum ada penetapan juga. Kalaupun kita mau sebut ya mungkin baca pres gitu ya. Artinya bakal calon presiden. nggak Itu asik kalau ya. Gus itu Takim perlu jadi. sebagai orang dengan punya banyak teman di politisi itu, anunya apa terakhir soundingnya gimana? Kalau yang saya baca sih, yang sekarang sebenarnya belum firm itu ya di koalisi perubahan gitu ya. Artinya naga-naganya ini justru setelah Demokrat sama PKS clear, mereka malah kayak bukan tiarap ya, tapi kayak the calling down gitu loh. Nggak ada lagi manuvernya kan sebenarnya gitu. kalau memang mereka clear nih, kalau clear ya, oke kita dukung Anies nih. Clear ya udah. Deklarasi Nasdem udah deklarasi, PKS sudah dukung, bilang meskipun baru belisan ya, belum di atas kertas, Demokrat dukung, ya udah tinggal 3 orang ketemu itu bikin hitam di atas acara putih. ya. Ya kabarnya memang kabarnya gitu, bahkan di internal Nasdem kabarnya nih yang saya dengar rumornya bahkan sudah ada skenario misalnya kalau Anies nggak jadi dimajuin kira-kira dia mau diapain gitu loh, mau dipakai untuk apa untuk di Nasdem gitu kan, apakah masuk ke internal, ke struktur misalnya, atau bisa bantu Nasdem untuk jadi apa, jurkam atau seperti apa. Ini A1 ini Gus? Ya, Satu lah, eksekutif produsernya satu meja, Sak. Jangan bilang rumor, kabar, gosip. Kadang-kadang wartawan ini kan sok tahu. Kadang-kadang ya cuma katanya. Kita ditanya, kamu tahu dari mana? Katanya. Tapi masuk akal. Dan baca koran. Kan masuk akal loh Mas, ingat nggak Mas dulu Mas? Kita itu kan tradisi politik kita itu selalu last minute kan. Ingat nggak? Iya. Dulu kita di program Kompas Petang itu ngundang Mahfud kan. Mas Yogi minta saya cari Mahfud. Dia tinggal 1 jam tuh dideklarasikan tuh sama Jokowi. Dia udah ada di apa itu Sate Khas Senayan. Jokowi akan mendeklarasikan cawapresnya di pelataran seberang-seberangan. Iya, last minute ganti ya. Last minute di tengah program kita. Saya kalah taruhan tuh sama Pemret 1 juta. Suruh mundur balik kanan ke kantornya MMD itu ketika itu di Matraman ya kalau nggak salah Mas Yogi. Iya. Itu kan. Tahu saya tahu. 2019 juga 2014 kita juga pernah dapat info Abraham Samad maju ya mundur juga gitu loh Mas. Jadi kan banyak yang last minute kan Mas. Enggak, tapi kan gini, yang paling penting ini kan gini. Kalau menurut saya itu melihatnya begini. Ya sebenarnya bagus untuk pendidikan politik sih. Lebih dulu ya. Nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa rame.
ya kemudian muncul ada orang khawatiran muncul lah terminologi politik identitas lah dan sebagainya. Ya nggak apa-apa juga kalau kemudian terus dibahas di ruang yang benar, kemudian orang ingin tahu gitu. Ya kan? Ya aku bukan berarti mendukung politik identitas, tapi artinya ketika ada calon A muncul terus pihak lain memunculkan lagi isu lain, itu kan ya normal saja kan sebagai diskursus di sebuah ruang publik kan. Ya asal memang itu dibahas secara proporsional gitu ya, proporsional dan juga berdasarkan basis argumentasi yang jelas juga gitu loh. Yang mana ini? Yang soal misalnya soal politik identitas kan, misalnya masing-masing orang masih berbeda perspektif gitu ya. Politik ada yang menganggap ya wajar politik identitas itu sah-sah saja, misalnya kami orang Islam misalnya ingin berpolitik misalnya ngajak sesama orang Islam segala macam bla bla bla. Dalam konteks itu is oke, cuman implikasinya itu yang sering kali ini Gus, kalau boleh ini, kita itu di digital itu kan punya banyak tools ya untuk sehari-hari kerja. Digital Gus. Ini digital gitu. Lain-lain. Jadi punya Google Analytics, punya Google Trends segala macam. Sebetulnya ya kalau isu politik identitas pemberitaan ya di Google Analytics tadi saya sempat ngintip sebentar itu dari tahun 2017 sampai 2020 itu relatif nggak terlalu banyak. Isunya itu nggak apa? banyak. Politik identitas? Politik identitas. Oke. Jadi Google Trends itu kan merekam perbincangan, pembicaraan atau pemberitaan di media massa. 2021 ada sedikit, 2022 itu kan ketika Pak Jokowi pidato kenegaraan 16 Agustus ya, itu kan nyinggung politik identitas sama Satgas Nusantara. Jadi Mabes Polri bikin tuh Satgas Nusantara untuk melawan politik identitas. Satgas Merah Putih ini. Satgas Nusantara namanya. Itu betul-betul patroli cyber lah intinya. Nah, tapi itu pun nggak naik tuh. Isu terakhir yang kalau di Google Trend ya kan kelihatan tuh, kita lihat ini grafiknya. Itu malah di akhir tahun. Di akhir tahun itu karena banyak refleksi ngomongin. Nah itu salah satunya mungkin kampusnya Mas Yogi tuh. IA Undip itu kan bikin tuh rilis. Nggak boleh politik identitas segala macam. 30 Desember kalau nggak salah Mas ya. Jadi sebetulnya nggak terlalu ini Mas. Mungkin malah 2 hari yang lalu ya Partai Umat. Kalau tawarannya politik gagasan melawan politik identitas mungkin oke lah ya. Saya pasti memilih politik gagasan gitu misalnya. Dan kita sepakat. Ini problemnya gini. Isu-isu yang substansial muncul lebih awal sebelum hal-hal yang sifatnya formalitas pasti gitu loh. Misalnya, lah ini masih baca pres belum jelas. Tadi dijelaskan mau diusung dari siapa. Syaratnya belum clear gitu. Kita sempat dikagetkan dengan ketika di akun Instagramnya Anies Baswedan menyatakan sudah dapat dukungan clear 3 partai. Ternyata dikonfirmasi satu pun nggak ada yang mau bicara secara terbuka. KIP jangan salah loh, isunya akan ada sesuatu lagi tuh katanya. Karena itu dari dulu itu. Nggak ada capres yang masih ngeyel untuk maju sendiri katanya begitu kan. Kita dengar semuanya, artinya kan memang belum clear. Karena belum firm juga. Dan problemnya kan tiketnya memang mahal kan Mas Yogi ya. Tiketnya 20% suara atau 25% kursi itu kan cuman PDIP yang sanggup, yang lain nggak sanggup. Itu ketentuan administrasi dan persyaratannya. Syarat-syarat lainnya yang kita tahu logistik dan sebagainya mahal juga. Sebenarnya juga jauh lebih penting sebenarnya. Bahasa kemarin Mas Anies kan berkontribusi gitu. Itu clear kok disebutkan. Mencari salah satu dari 5 kriteria calon wakil presidennya itu adalah ya bisa berkontribusi. Ya berkontribusi secara elektoral mungkin, tapi ya rasanya kan hari ini kita juga tahu lah ya, pasti kontribusi secara logistik. Jadi visi oke, gizi lebih penting gitu kan kira-kira. Kabarnya ya soal logistik itu juga yang jadi persoalan terkait dengan koalisi-koalisian ini kan, termasuk di koalisi perubahan juga gitu loh. Selain soal cawapres, kabarnya soal siapa dapat apa itu juga jadi persoalan gitu loh. Yang jadi ganjalan juga kabarnya juga soal itu. Nah kalau yang KIP terus koalisi kebangsaan itu yang PKB sama koalisi kebangkitan keindonesiaan. Kebangkitan Prabowo dan Muhaimin ya. Itu kan juga sama-sama capres. Tapi Muhaimin bergerak terus. Keren. Ya kan jalan bikin seabad NU. Ada kutip. Dia nyaris berbulan-bulan itu dia keliling safari politik ke berbagai daerah, pesantren. Terakhir dapat dukungan dari kepala daerah di Jawa Timur untuk maju. Ya dia harus kerja keras lah. Dari pemilu ke pemilu kan memang atraktif tuh PKB. Sampai nampung semua. Tahun 2019 kan balihonya di mana-mana kan. Sampai di Bali tuh turis nanya, "Who is Muhaimin?" Muhaimin Iskandar. Ya termasuk ngeprank Rhoma Irama juga kan untuk naikin elektabilitas itu. PKB itu selalu
lihat lah Ya, di pemilu ke pemilu. Kan gini, sekarang Dapat kita ini kan media, nggak cuma kita lah, kan jurnalis ini kan pasti memang satu isu capres ini kan seksi lah ya, menarik dan berat. Kontestasi, Mas. Ya, artinya 2024-nya pasti. Jadi kan pemilu, Gus? Insya Allah jadi, Oke. insya Allah ya. Karena saya terakhir itu pernah ada ketemu sama Ini penting. Nah, ini dia. Ini. Nih, Kalau kita itu kan normatif ya, Iya. aturan. Nah, Kalau Mas ini Takim satu, Gus ini kalau Takim temennya staf khusus presiden ini, ya beda Jadi saya sama kita. pernah Kita ini datang kan cuma ke salah analisa satu, baca koran. ke salah satu acara. Jangan terlalu dipotong yang ini ya. Ulang Ini tolong jangan dipotong tahunnya ya, salah satu Profesor. relawan Jokowi. Wah, penting ini. Nah, di situ tuh hadir tokoh-tokoh pendukung Jokowi, orang lingkaran dalam ya. Awal-awal ceritalah soal kode misalnya dari Mega soal Ganjar misalnya yang perlu disampaikan ke Jokowi. Nah, belakangan itu mereka ngobrol ini soal bahwa sampai hari itu sebenarnya belum ada partai yang firm soal capres ini. Soal, ini bocorannya soal ini, capres. Bang? Ya, PD Bocoran, juga belum ini firm, satu Gerindra ini, juga ya. sama, PKB juga segala macam. Nah, di satu titik sampai akhirnya si orang ini nih, saya nggak mau nyebut namanya, tapi yang jelas saya sempat bilang gini, makanya sebenarnya kalau isu penundaan pemilu diorkestrasi dengan baik, jadi ini barang. Aku sih nggak terlalu ya. Kemarin tapi gini, enggak lah. 2 hari yang lalu Bawaslu posko siaga diresmiin ya. Kemarin KPU 14 kirap Wajib. itu. Pak Jokowi ketika pidato Di kenegaraan Kompas TV ada tulisannya countdown tuh. Iya. 365 Kita hari juga, menuju. tapi Ada juga, kongres. Kabarnya anggarannya juga irit-irit juga sama pemerintah KPU ini sampai hari ini. Iya. Ya. Ya, tapi kalau formal, ya kalau kami kan Enggak, formalistik tapi ya kalau tahu. kita survei di antara kita bertiga, setuju nggak penundaan pemilu, Gus? Enggak lah. Sak? Jelas enggak. Oh, jelas enggak. Udah jelas kita ngapain kita ngomongin buka-buka Kita wajah nggak setuju, tapi kalau orang yang menikmati kekuasaan hari ini, entah itu di eksekutif, entah itu di legislatif, pasti kan mereka is oke kan, is going. Oh, kalau mau ini ya. eksekutif, Cara mau- melawannya gimana? Cara Elitnya melawan ala happy jurnalistik semua gimana? gitu ya. Kita semua dapat, kita yang nggak dapat kan gitu. Karena itu aja. Kalau Gus. nggak jadi pemilu kan nggak dapat iklan kan, Oh. nggak ada kampanye segala macam, nggak ada debat capres Gus kan. Takim nih, Gus Takim. Gus tapi bukan anak kiai. Iya, Gus Kawi. Karena dia kiainya. Gue Mustaqim. Gus itu gue Mustaqim biar nggak ada yang gugat. Nanti takutnya ditanya terahnya mana. Gus Takim. Lanjut Gus. Ya, menurutku sih isu penundaan pemilu ini bukan isu kaleng-kaleng ya, karena memang ini kan timbul tenggelam ya. Iya. Saya lupa persisnya berapa kali, tapi naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Dan saya juga pernah dapat informasi misalnya dari salah seorang politisi di Senayan. Ini Gus Takim banyak informasinya ini. Programnya aja satu meja, tamunya mana, narsunya Jadi, mana ada sih yang memang kaleng-kaleng, Sak? Ada skenario waktu itu bahkan. Jadi skenarionya adalah ketika dulu kita sempat dengar ya, Zulhas, terus Erlangga, terus PKB seperti bersepakat, berkopak ngomong soal penundaan pemilu selain Bahlil ya. Itu kan memang waktu itu kabarnya memang ada operasi ya, operasi di level ketua umum partai, terus ada yang operasi di ormas-ormas dan di lembaga-lembaga yang lain untuk menunda pemilu. Memang targetnya kabarnya kalau itu goal misalnya, targetnya satu adalah menunda pemilu. Kalau menunda pemilu artinya ada perpanjangan masa jabatan sampai 3 tahun. Nah, di 3 tahun itu akan ada upaya untuk mengamandemen konstitusi. Ngomongnya relevan semua. Lanturannya di mana ini? Tapi yang judulnya kan lanturan. Ngelanturnya di mana? Memberi info Anda itu. Terlalu itu jadi serius. apa itu? Dapat apa kalau misalnya ini? Kan Anda tadi Dia dapat harusnya info. kalau- Apa? Kira-kira Iya, apa? dia anggota DPR. Dia masih anggota DPR. Artinya kalau pemilu artinya jadi kalau ditunda, diperpanjang, dia juga dapat dong. DPR juga, Dibarter gitu ya? iya, dia nggak perlu lagi turun ke lapangan, Dia nggak bertarung perlu lagi, kampanye, dia nggak perlu masih keluar duit, paling nggak kan? 2 tahun masih aman lah. 3 jadi tahun anggota mas, DPR. kan sampai 2027 kan. Oh. Cuman problemnya yaitu karena dia mengaku masih punya akal sehat. Ini yang dari temanmu yang DPR. Yang dari sana apalagi nih intinya? Ya kalau istana ya normatif lah, sama seperti omongannya Jokowi kan seperti itu. Di mana itu kan ada politik panggung depan, ada panggung belakang. Nah kan panggung depan yang kita tahu kan, yang kita tidak, panggung belakang yang kita tidak tahu. Ini tuh Kan seperti gini, itu. aku tadi kenapa balik lagi ke capresnya. Kenapa aku bilang kita tuh mesti clearkan dulu terminologinya. Bahwa satu saya setuju munculnya wacana capres itu ya karena pendidikan politik oke lah, ada gairah politik nggak apa-apa. Memang begitu kan politik modern gitu kan. Apalagi kita tahu 60 atau 75% ya itu kan pemilih muda yang rata-rata apatis lah.
Kan kita harus bangun itu dengan berbagai macam channel termasuk ini mudah-mudahan ya kan. Nah, tapi gini poinnya, jangan sampai ya kita itu rame-rame tapi nggak dapet substansinya. Itulah. Nah itu poinnya. Orang seneng dengan tokoh. Gini, kenapa kemudian pemilu 2024 diprediksi bakal lebih keras dibanding 2019 ya polarisasinya? Karena apa? Tidak ada satupun calon capres yang dominan kan. Coba lihat hasil survei. Semuanya muncul satu. Tidak ada yang 30% bahkan sampai hari ini kan nggak ada. Itu secara survei ya. Lepas mereka jadi atau tidak, artinya paling tidak yang muncul di orbit perbincangan capres dan selalu masuk dalam survei berbagai macam polser kan itu termasuk di Bank Kompas kan. Nama-nama ada Ganjar, ada Anies, ada Prabowo. Dan namanya sulit kalau ada nama lain iya, gitu kan. Gitu. Kalau realitas politik dan kan semuanya gitu. rata-rata sama lah gitu. Nggak ada yang dominan, oh ini paling kuat dan sebagainya. Nah, sementara masing-masing punya kelompok juga. Ya kan? Nah, ini kan kita juga harus jelaskan misalnya kalau memang demikian, ya apakah ya sudah terang-terangan aja declare, kemudian memunculkan sehingga itu ekornya itu bisa berdampak pada ada orang yang ingin anak muda yang tiba-tiba mendukung ini atas gagasannya, bukan sekedar ya karena penampilan fisik. Tapi masalahnya kan banyak yang barang panas ini gitu lah, kira-kira gitu. Kalau misalnya relawan mau deklarasi ngusung Mas Ganjar gitu kan masih nggak ini. Kompas.tv gitu. ini kan sudah 6 bulan terakhir nulis politik, ya kan, memang dia fokus ke politik. Ya kira-kira termasuk capres-capresan. Iya, nggak juga Mas. Situasi hari ini tuh masih sangat tergantung sama info yang dari Mas Takim. Kalau Mas Takim yang mulai. Ini tuh nggak gini loh. Hari ini itu. Saya tuh ini soal capres-capres ini. Takutnya ada yang di PHP. Udah PD, udah ya kan tampil ya kan. Ketika Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bertemu dengan LBP kan jadi berbeda ceritanya tiba-tiba kan. Iya. Setelah itu berkunjung ke Jokowi. Ya kan, nah itu Mas, menurutku gini dan sih. tiba-tiba semua kawan-kawan di Nasdem itu kita konfirmasi ini gimana kemana arahnya. Gak tahu juga gue. Jadi gini ya. Iya. Enggak, jadi kayaknya sih orang-orang itu nunggu Sambo Mas. Dia menghormati Kompas TV menyelesaikan episode Apa urusannya Mas Sambo? Jadi dari kemarin kan ini nggak ada yang ini kan. Karena layar Kompas TV sepanjang persidangan Sambo isinya Sambo termasuk satu meja. Iya. Enggak, maksudku gini kan, paling enggak bulan-bulan ini kan sudah mulai kan. Di depan kita punya Ramadan dan secara tradisional safari politik itu banyak di sana kan. Ada buka puasa bersama, ada enggak, kalau tradisinya kan itu sejak zaman Orde Baru, sejak lama lah. Itu kan dampaknya ini kan enggak waktunya kan enggak cukup panjang ya sampai Oktober itu 7 bulan kan sebetulnya kalau makanya kalau ikutin normatif dari KPU kan sebenarnya 16 Juni 2022 itu sudah masuk tahapan pemilu kan. Desember 2022 itu sudah penetapan partai politik peserta pemilu. Kata Pak Hasto kan Juni kan akan diumumkan di Senayan kan, PDI, di GBK kan. Capres. Ya, itu kan konteksnya satu hal yang tetap ditunggu karena hari ini cuma PDIP kan yang bisa maju sendiri itu kan. Jadi kan ya tadi secara definitif yang normatif kan memang tadi itu ada KIB, ada Koalisi Perubahan, ada ini. Tapi kan sebetulnya masih sangat cair dan tadi. Iya, jangankan yang belum declare, yang udah declare aja agak-agak cair kan. Ini info lagi nih. Lah ya. Ya udah agak-agak cair kan loh. Sekarang kurang apa kan? Dulu Nasdem setelah habis deklarasi Anies, Mas Takim kan ini sejak Demokrat sejak PKS. sering sama politisi, diksinya itu lebih sering cair bahasanya. Cair Saya nggak tahu itu. Cair itu maksudnya dulu dia bilang terlalu tegang. Doa itu dana operasional awal kata gitu. Ini selagi ini atau roda raja olah dunia akhirat. Istilah-istilah itu pasti nanti akan muncul itu nanti selama pemilu nanti. Yang harus kita jawab misalnya adalah dulu ketika awal-awal deklarasi Anies oleh Nasdem, itu kan Nasdem ngejar Demokrat, ngejar PKS untuk dukung Anies kan, dan mereka maju mundur. Sekarang setelah digodain Nasdem iseng-iseng main ke Golkar, sekretariat ini dulu Mas. Sekretariat Gerindra. Itu kan nggak lama kan terus Demokrat langsung oke, kita dukung Anies gitu kan. Terus PKS juga sama tuh, nggak lama SP ketemu Jokowi langsung saya ngasih dukungan. Artinya kan dua partai ini
secara terbuka walaupun by lisan gitu ya, lewat lisan itu udah menyatakan dukung Anies. Nah, pertanyaannya kalau dua partai ini terus plus Nasdem sudah sama-sama dukung Anies, terus apa yang menjadi persoalan sampai hari ini belum ada deklarasi dan belum ada hitam di atas putih kalau mereka dukung Anies gitu loh. Ini Dr. Gun-Gun Haryanto itu kan pernah bilang ini ada dua pemahaman. Satu soal kesepahaman dan dua kesepakatan. Yang disampaikan Gus Takim tadi. Kesepahaman. Mereka sudah ketemu itu kesepahaman, tapi belum sepakat. Sepakat ini sepakat siapa yang bahasa dia belum cair tadi. Lah iya, siapa yang membiayai, gua dapat apa, ya kan? Kan nggak mungkin. Siapa? Anies Baswedan cawapresnya satu dari PKS, satu dari Nasdem didaftarin bareng kan nggak mungkin. Pasti cuma satu. Ini soal kesepakatan. Tapi kalau kesepahaman mereka sepakat. Kenapa? Sepaham dulu kita bikinlah koalisi perubahan. Oke. Di antara kita ini suaranya cukup untuk maju, ya kan? Tapi begitu masuk ke kesepakatan, semuanya balik kanan. Karena siapa yang biayain, siapa yang kemudian calonnya, banyak perintilan yang harus gitu. diituin. Ketika ada gangguan yang merusak kesepahaman mereka, buru-buru mereka perkuat bentengnya kesepahaman itu. Yaitu tadi, ketika Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan LBP, tiba-tiba muncul kan hampir semuanya, termasuk yang jumpa pers di bandara itu. Langsung malam-malam kayak situasi yang genting. Ternyata memang untuk mengunci opini bahwa ini kami masih solid itu di level kesepahaman. Menurut saya ya. Tapi di level kesepakatan belum ada. Nah, jauh dari itu semua kita mau bilang bahwa ya nanti resmi itu calon sudah ditetapkan. Betul. Ya itu tadi tahapannya tanggal 19 November sampai Oktober sampai 25 November. Selama belum ke sana kita belum bisa pegang. Ya, itu yang tadi mungkin Mas saya singgung ngomongannya Mas Yuki di awal gitu ya, bahwa sebenarnya untuk konteks demokrasi kita membicarakan, mendiskusikan, ngobrolin soal capres-capres ini adalah sesuatu yang positif gitu loh. Ketika memang yang muncul adalah gagasan, adalah ide, adalah visi, terus kita juga punya waktu panjang untuk melihat nge-track ya, rekam jejaknya seperti apa dalam berbagai hal gitu ya. Dan harusnya misalnya ya soal deklarasi itu emang hak otoritas masing-masing partai gitu loh. Tapi sebenarnya kan semakin cepat mereka mendeklarasikan, menentukan siapa yang akan mereka usung, itu kan memberi waktu, memberi ruang pada publik untuk mendiskusikan orang-orang tapi men-challenge gagasan Gus Takim ini melupakan anunya Pak Jokowi, ojo gerusa-gerusu, jangan bikin mongso, jangan susu, setahun lagi itu nggak lama, jangan sembrono dan itu diulang di semua forum kan, ini selalu diulang tahun partai-partai semua diulang, itu kan sinyal. Tapi bisa jadi dua Cak. Kenapa Presiden menyampaikan itu udah banyak kesempatan? Ya karena yang bersangkutan belum punya calon yang tepat. Atau jangan-jangan ada calon kan belum ada deklarasi. Jangan-jangan loh ya. Dia itu ini bahaya loh. Ini bahaya ini. Itu nanti. Enggak ikut-ikutan loh ini. Kim, coba tolong sumbermu lagi, dikontak lah, kita dapat bocoran lagi itu sebetulnya. Ini lama-lama kalau Gus Takim selalu bicara sumber-sumber, lama-lama nggak pernah ketemu kita. Selalu ada di sumbernya. Iya, tapi maksud tuh gini loh, saya sepakat jangan-jangan dengan Mas Yuki tadi gitu loh. Jangan Jokowi ngomong bolak-balik itu ya, satu karena dia memang mungkin belum punya calon, kedua calonnya belum ada deklarasi. Ini berandai-andai ya. Ini berandai-andai ya. Ini berandai-andai ya, belum tentu benar ya. Katakanlah jika benar yang disebut banyak orang atau sebagian orang bahwa Jokowi itu surnya sama namanya Ganjar Pranowo. Katakanlah satu, dia sendiri nggak bisa menerobos barikade partai karena semuanya ada di tangan ketua. Ada yang namanya kesungkanan, ada namanya hambatan. Dia coba dorong dengan berbagai macam. Satu. Yang kedua, ya melihat dari sisi survei juga, ya sorry ya, ya lepas Ganjar disebut-sebut, tapi pergerakannya menurut saya biasa-biasa aja. Enggak ini ya. Dalam waktu 6 bulan ya masih di sekitaran flat ya. Iya kan, artinya nggak yang tiba-tiba gitu. Nah yang berikutnya yang ketiga dari sisi Ganjarnya sendiri kan juga pasti ada rasa sungkan ya, karena memang berkali-kali kan. Peringatan itu dipertontonkan kan dari elit-elit PD Perjuangan kan bahwa tidak boleh begini, hanya itu prerogatif ketua umum. Ingat kasus Rustri, kasus apa itu yang belok dari garis partai kan, serius itu. Dan itu mungkin buat seorang Ganjar Pranowo ya sudahlah. Saya ingin menunjukkan loyal. Nah, bacaan itu kemudian dikagetkan dengan munculnya seorang Anies Baswedan yang sudah yakin dengan
dengan partai, kursinya. mengosong koalisi perubahan. Menurut saya itu dirasa mengganggu sih, mengganggu presiden maksudnya. Iya. Yang punya kebutuhan satu ya pasti ingin melanjutkan. Ada yang bilang Legasinya. IKN. Saya kira sih nggak cuma IKN lah, tapi paling tidak soal legasi infrastrukturnya juga ada. Ya, nggak kan, apa-apa Mas. sampai di batas itu diskusinya nggak apa-apa sih menurutku. Hampir semua presiden kan butuh sandaran politik kan Iya. setelah dia ini, dan itu semua tradisi yang mapan di semua negara. Saya Ya, kira Jokowi belajar dari Presiden SBY ya, ketika banyak orang mengatakan agak aneh ya, naif juga. 10 tahun berkuasa nggak nyiapin Iya, kader. kadernya. Ingat kan 2019 sampai kita bingung loh siapa? Bahkan sampai akhirnya mau mendukung kemana Partai Demokrat. 10 tahun loh nggak nyiapin kader. Seandainya aturan undang-undang boleh 3 periode, saya yakin Pak SBY maju lagi. Tapi kan itu dibanggakan sama Demokrat kan, dengan alasan ya itu membuktikan Pak SBY tidak berpihak, Oh tidak iya. ikut campur, Dalam- tidak intervensi. Gus, dalam konteks presidennya iya, dalam konteks ketua umum partai ya enggak Iya, lah. itu jadi Artinya masalah. partai berkuasa ketika habis periode 10 tahun tiba-tiba nggak punya kader gitu kan, jadi penonton. Menurut saya sih agak dari perspektif partai ya agak ada yang kurang gitu. Tapi kalau hari ini misalnya satu Jokowi tidak punya meskipun kader PDI Perjuangan, tapi kan dia nggak bisa mengklaim bahwa PDI punya saya gitu. Iya, Nah, kendaraannya. bahwa kemudian melakukan manuver dengan menggerumi seseorang lah, kita sebutlah Ganjar Pranowo misalnya, itu kan juga ada hambatannya. Ibaratnya mau mendorong orang tapi KTP-nya bukan dia yang pegang, yang punya. Tapi Mas Yogi, kabarnya sih ya, kabarnya nih, Ya, Kabar lagi. sebenarnya Jokowi juga nggak happy amat sama Ganjar. Nah ini baru. Karena menurut Ini bocoran lagi. menurut dia Ganjar itu belum teruji. Pokoknya kita meskipun kita udah Loyalitasnya, dengar kesetiaan. Ini informasinya. istana ini pasti, Lah. bicara istana. Oke, istana. Nah artinya ya kita tidak tahu juga. Mungkin ya hari ini mungkin Jokowi juga masih kan, makanya kan dia kayak mengayun aja kan. Ya, Di ya. saat kali waktu seolah-olah dia dukung Ganjar, di waktu lain seolah-olah dia dukung Prabowo. Sekali waktu dia nyorongin Airlangga lah, nyorongin Puan Ya. lah, nyorongin Erik gitu. Artinya buat Presiden Jokowi siapapun nanti yang jadi, yang penting satu seide dengan ya kan garis pemerintahannya selama 10 tahun dan bisa melanjutkan beberapa hal, karena kan pasti banyak proyek yang belum selesai tuh di 2024 kan. Ya kan, yang kedua masih banyak inisiatif-inisiatif yang harus dieksekusi. Tapi menurutku Ya, dan mengamankan naif kepentingannya lah dia. kalau Jokowi perlu yang namanya sandaran politik. Semua presiden perlu Ya. dalam melanjutkan. Dan dia pasti akan berhitung ke siapa sandaran politik akan Iya. gitu. Misalnya ke siapa? Ke Prabowo, ke ini apa percaya? Tapi kan Ke Erik misalnya, apakah misalnya ET bisa cukup firm untuk misalnya jadi sandaran politik? Kalau sandaran ekonomi, sandaran ini mungkin ya, tapi kalau sandaran politik, Mungkin percaya Cak kalau sama Erick Thohir, tapi Iya. yang jadi problemnya adalah surveinya nggak naik-naik. lah ya basis politiknya kan belum. Gitu. Jadi gini, percaya sama seseorang tapi kok nggak naik-naik gitu. Iya, itu problem. Ada yang lumayan bagus tapi belum percaya. Ya, ini kan problemnya kan itu gitu. Jadi Rumit. ya banyak hal. Ya biarlah ini kan pasti akan terus bergerak ya kan. Kita beruntung karena punya takim, jadi Ya, salah diupdate satu- gitu. salah satunya. Salah satunya. Karena waktu Salah kita satunya. diupdate gitu. Iya betul. Kita betul. diupdate. Satu ada di lingkaran ring satu Ini istana. kan isu-isu ini kan bergaul kasakusuk lebih di banyak. kalangan elit politik ya kan. Ya. Ya paling tidak narsumnya satu meja lah. Iya, Pak. Yang ketiga langsung mentornya langsung Mas BDM. Mantan Nurjo yang kita tahu lah secara kapasitas politik, pemahaman kenegaraannya tidak diragukan. mulai. Loh, enggak, ini kita meyakinkan penonton ini biar bawain nonton ini nggak sia-sia. Ini orang ini di belakangnya. program Mantoran itu intinya ini sebenarnya. Enggak. Ya kan kita udah bilang tadi saya udah disclaimer di awal, lanturan itu ngelanturnya pasti, relevannya belum tentu. Jadi kalau mau Jadi kita ngomong relevansinya panjang lebar itu sebenarnya pintu masuk aja buat ini sebenarnya. Gus Takim ada yang mau disampaikan lagi Gus? Ini kayaknya kita gini, problemnya ini kan nggak jelas durasinya berapa. Kita nggak tahu juga. Ini hampir mirip-mirip kayak situasi sekarang. Ini jelas, siapa? penuh Tahunya ketidakjelasan. pokoknya syuting di studio, tapi nggak tahu ini sampai jam berapa. Ya kan? Lama-lama kan kita haus juga itu kan. Jadi kayak menurut saya ini kan pasti akan terus bergulir. Ya kan? Lanturan juga akan sering tampil, akan ketemu lagi dengan bisa jadi isunya sama masih seputar capres, atau jangan-jangan ada isu yang baru yang tiba-tiba nanti ada muncul nama capres barulah yang
di luar sering kita bicarakan. Menurutku narsumnya juga bisa jadi boleh kita undang dong. Mas Takim ini kan punya banyak jaringan narsum kan, orang istana kita ajakin. Jadi kalau gitu nanti itu lebih kalau gitu nanti kita di sana ya kan? Mas Takim dua di sini, Mas di sini, kita cuma nyeletuk-nyeletuk aja. Oke. Saya kira bawa kabel. kita nanti ngobrol lagi, nanti kita ngobrol lagi di lanturan episode yang lain, tapi ya dengan isu yang ya kurang lebih soal politik lah, karena memang lanturan itu kan hari-hari ini memang lebih asik kalau ngomongin politik. Dan kalau kita ngelantur ngomongin politik itu kan nggak ada risikonya. Nggak ada. Jadi kalau ditanya mana sumbernya, katanya. Saya kira begitu. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga pemilu sukses.